Saya Cornelia Firna Belva dari kelas 6A. Saya akan berdoa sebelum dan sesudah makan. Doa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas makanan dan minuman yang telah Engkau siapkan untukku. Berkatilah Bapak, Ibu, dan semua orang yang telah menyiapkan. Berikanlah juga makanan bagi orang-orang yang masih berkekurangan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas makanan yang telah aku dan keluargaku santap tadi. Berkatilah ya Tuhan, semoga makanan dan minuman yang telah kami santap tadi dapat membuatku sehat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Supaya tidak terulang seperti musibah banjir yang kita lihat seperti ini, maka hendaknya kita bersama-sama menjaga lingkungan sekitar. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, selalu membersihkan selokan, tidak menebang pohon sembarangan. Untuk itu, kita sebagai siswa harus bersama-sama berkewajiban menjaga lingkungan sekitar, agar lingkungan kita terbebas dari bencana. Kenampakan alam. Negara Laos berada di bagian tengah semenanjung Indochina. Luas wilayah negara Laos sekitar 236.804 km persegi. Bagian utara negara Laos merupakan daerah pegunungan. Puncak tertingginya adalah Gunung Bia. Gunung-gunung lainnya yaitu Gunung Sao, Gunung Pausan, Gunung Hoi Muk, dan Gunung Tolong San. Bagian selatan merupakan daerah dataran rendah. Di bagian ini banyak ditumbuhi pepohonan dan hutan yang lebat. Terdapat pula Sungai Mekong yang mengalir dari utara hingga selatan. Sungai Mekong dijadikan jalur transportasi oleh penduduk Laos. Selain itu, di bagian tengah terdapat pula Danau Ngum. Keadaan sosial dan ekonomi. Jumlah penduduk negara Laos sekitar 4,4 juta jiwa. Kepadatan penduduknya sekitar 18 juta per kilometer persegi. Perekonomian negara Laos didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sektor pertanian menghasilkan padi, jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Pertanian Laos terdapat di sekitar aliran Sungai Mekong. Sektor perkebunan menghasilkan kelapa. Sektor peternakan menghasilkan lembu, babi, kerbau, dan unggas. Negara Laos merupakan negara yang mempunyai pendapatan paling sedikit di kawasan Asia Tenggara. Kehidupan di sini sangatlah susah. Tak heran banyak penduduknya yang hidup secara ilegal, yaitu dengan cara menanam ganja. Iklan ini adalah iklan Nippon Paint, serat penambal anti bocor. Iklan ini adalah iklan komersial. Manfaat yang ditawarkan dengan memakai produk ini, maka dijamin akan tahan bocor selama 5 tahun. Sekarang kita lihat tahap-tahapnya yuk. Tahap pertama, bulan masuk penumbra bumi atau
P1. Pada tahap ini, biasanya mata orang biasa seperti kita akan kesulitan membedakan apakah sudah terjadi gerhana atau belum. Selain itu, matahari pun baru terbenam pada pukul 18:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tahap selanjutnya, bulan masuk umbra bumi atau U1. Pada tahap ini, proses terjadinya gerhana bulan total mulai bisa kita lihat. Tahap berikutnya adalah fase gerhana bulan total dimulai. Wajah bulan mulai berwarna merah. Makin besar polusi udara, makin gelap warna merahnya. Selanjutnya adalah fase tengah gerhana atau mid. Tahap ini merupakan puncak dari fase gerhana bulan total. Selanjutnya, akhir tahap total atau U3. Pada tahap ini, wajah bulan mulai terang di tepiannya. Selanjutnya, tahap bulan keluar umbra bumi atau U4. Wajah bulan kembali menjadi purnama. Namun, kecerlangannya belum kembali normal karena masih dalam tahap gerhana bulan penumbra. Terakhir adalah tahap bulan keluar penumbra bumi atau P4. Inilah akhir dari gerhana. Apa itu gerhana matahari? Berikut penjelasannya. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil dari matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis: gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Jadinya gerhana bulan. Senter kita ibaratkan matahari. Bumi dan bulan. Tahap pertama, bulan masuk ke penumbra bumi. Orang biasa seperti kita akan kesulitan membedakan apakah sudah terjadi gerhana atau belum. Tahap kedua, bulan masuk ke umbra bumi. Pada tahap ini, kita bisa melihat fenomena gerhana bulan total. Fase tengah gerhana mid atau merupakan cak gerhana bulan total. Selanjutnya, akhir tahap total. Pada tahap ini, bulan akan terlihat lebih terang di tepinya. Selanjutnya, tahap bulan keluar dari umbra bumi. Wajah bulan kembali purnama, namun kecerahannya belum sempurna karena masih dalam tahap bulan penumbra. Tahap terakhir, bulan keluar dari penumbra bumi. Inilah akhir dari gerhana bulan total.
proses terjadinya gerhana matahari total karena posisi bulan terletak tepat di antara matahari dan bumi, sehingga menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari, walaupun bulan lebih kecil dari matahari. Bayanganku menutupi cahaya matahari sepenuhnya karena jarak bulan dan bumi hanya 384.400 km, sedangkan jarak matahari dan bulan 149.680.000 km.